Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin perkenalkan diri, saya Suci Oktaviani, NPM 2317041014. Saya Yulia Putri dengan NPM 2317041018. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu mengenai top green. Latar belakang dari usaha kami ini itu dalam era modern saat ini penting untuk peduli terhadap isu lingkungan. Penggunaan bahan-bahan daur ulang menjadi semakin penting. Salah satu upaya untuk mengurangi limbah adalah dengan memanfaatkan bahan bekas seperti banner yang seringkali berakhir di tempat pembuangan. Setiap tote bag yang dihasilkan tidak hanya unik, tetapi juga memiliki karakter tersendiri karena setiap banner bekas memiliki desain dan warna yang berbeda. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan di kalangan masyarakat. Tote Green merupakan usaha yang dikenal dengan produktivitas tote ramah lingkungan. Terdapat beberapa jenis produk yaitu tote bag dari banner bekas, yaitu tas tote bag yang dibuat dari material banner iklan yang tidak terpakai. Lalu dompet dan pouch, yaitu produk kecil seperti dompet yang juga dibuat dari banner bekas, dan ransel, yaitu ransel yang fungsional dengan desain yang unik dan dari banner bekas. Selanjutnya itu ada keunggulan produk. Yang pertama itu ramah lingkungan, di mana menggunakan bahan daur ulang membantu mengurangi limbah dan dampak lingkungan. Yang kedua itu unik dan berbeda. Setiap tote bag memiliki desain yang unik, tergantung pada banner bekas yang digunakan. Yang ketiga itu ada kuat dan tahan lama, di mana banner bekas biasanya terbuat dari bahan yang kuat dan tahan air, membuat tote bag ini lebih tahan lama dibandingkan tote bag dari kain biasa. Selanjutnya itu ada kustomisasi, yaitu peluang untuk mendesain ulang atau menambahkan elemen personalisasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada harga terjangkau, itu proses daur ulang dapat membuat produk ini lebih terjangkau dibandingkan tote bag dari bahan baru. Selanjutnya mendukung ekonomi lokal. Produk ini seringkali dibuat oleh pengrajin lokal sehingga membantu mendukung perekonomian setempat. Selanjutnya itu ada fungsi multifungsi. Tote bag ini cocok untuk berfungsi berbagai penggunaan, mulai dari belanja, membawa barang, hingga sampai aksesoris gaya sehari-hari. Selanjutnya itu ada target pasar. Yang pertama itu ada demografi. Usaha Tote Green ini untuk usia sekitar 18 sampai 35 tahun dengan fokus pada mahasiswa yang tinggal di Bandar Lampung dan sekitarnya. Gender yaitu laki-laki dan perempuan, tetapi lebih banyak perempuan. Pendapatan yaitu siapa saja dapat membeli tote bag karena murah dan praktis. Selanjutnya itu ada psikografi, yaitu pada konsumen yang peduli pada isu lingkungan dan keberlanjutan, memiliki minat dalam fashion dan desain unik, serta aktif di media sosial, sering berbagi pengalaman dan produk yang mereka gunakan. Selanjutnya itu ada peluang pasar, yaitu peluang pasar dengan meningkatnya permintaan untuk produk yang unik dan berbasis pada nilai berkelanjutan. Lalu kesempatan untuk membedakan diri dengan menawarkan produk yang dapat disesuaikan atau edisi terbatas. Selanjutnya yaitu ada saluran distribusi, terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada offline, penjualan langsung di pasar tradisional, event, dan juga bazar. Yang kedua yaitu ada online, penjualan online berupa media sosial seperti TikTok Shop, Shopee, dan Instagram. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama ada branding, dengan cara mengedepankan pesan keberlanjutan dan keunikan produk dalam semua aspek
branding. Yang kedua yaitu ada konten kreatif dengan membuat konten edukatif tentang upling dan dampak positif terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu berkolaborasi dengan influencer yang memiliki nilai yang sama untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat yaitu ada program loyalitas dengan mengembangkan program loyalitas bagi konsumen yang sering membeli untuk meningkatkan retensi pelanggan. Selanjutnya ada rencana keuangan, itu berupa investasi. Perkiraan modal awal yang diperlukan kita asumsikan sebagai biaya bahan baku itu per 100 pieces dengan banner bekas seharga 400.000. Biaya tenaga kerja langsung itu gaji tukang jahit diakumulasikan 1.500.000. Gaji karyawan per harinya adalah 100.000. Jadi jumlahnya ada 1.600.000. Selanjutnya ada biaya overhead. Itu internet 100.000, listrik dan air 200.000, sewa tempat per hari 50.000, transportasi 150.000. Berjumlah 500.000. Untuk selanjutnya ada penentuan harga berupa HPP sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead. 400 ditambah 1.600 ditambah 500, jadi total biaya produksi itu 2.500.000 per 100 pieces sama dengan 25.000. Jadi dari rencana keuangan ini terdapat margin keuntungan. Harga jual itu sama dengan biaya produksi plus markup dikali biaya produksi. Biaya produksinya 25.000 ditambah 30% keuntungan dikali 25% sama dengan 32.500. Jadi untuk biaya produksi per pieces itu 25.000, margin keuntungan 30% dan harga jual 32.500. Selanjutnya ada pencatatan pengeluaran. Pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat dilihat mulai dari tanggal 1 bulan 8 2024 itu ada penjualan produk di event. Jadi kas masuknya sebesar 4 juta. Jadi saldo kas yang dimiliki yaitu 4 juta. Selanjutnya di tanggal 1 Agustus 2024 gaji karyawan harian kas keluar jadi 100.000. Jadi saldo kas 3.900.000. Selanjutnya tanggal 1 bulan Agustus 2024 ada gaji tukang jahit sebesar 1.500.000 sehingga saldo kas menjadi 2.400.000. Selanjutnya di tanggal 3 Agustus 2024 pembelian bahan baku sebesar 400.000 sehingga saldo kas menjadi 2 juta. Di tanggal 3 Agustus 2024 juga ada pembelian internet sebesar 100.000 sehingga saldo kas menjadi 1.900.000. Selanjutnya di tanggal 4 Agustus 2024 itu ada pengeluaran listrik dan air sebesar 200.000 sehingga saldo kas menjadi 1.700.000. Tanggal 4 juga bulan Agustus 2024 terdapat sewa tempat seharga 50.000 sehingga saldo menjadi 1.650.000. Dan yang terakhir di tanggal 5 Agustus 2024 mengeluarkan biaya transportasi sebesar 150.000 sehingga saldo kas 1.500.000. Selanjutnya ada rencana laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada produk usaha Green ini sebagai berikut. Ada pendapatan jualan offline itu sebesar 4 juta, pendapatan jualan online sebesar 2.500.000. Jadi keseluruhan total pendapatan itu ada 6.500.000. Gaji karyawan harian 100.000, gaji tukang jahit 1.500.000, pembelian bahan baku 400, pembelian internet 100.000, listrik dan air itu 200.000, sewa tempat 50.000 dan transportasi 150.000. Sehingga total beban yang dikeluarkan yaitu 2.500.000. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha jangka panjang.
Yang pertama yaitu tahun pertama itu ada fondasi dan pengenalan. Tujuannya yaitu membangun merek dan meningkatkan kesadaran. Aktivitasnya meluncurkan produk pertama yaitu tote bag dari banner bekas. Yang kedua yaitu tahun kedua berupa ekspansi produk. Tujuannya yaitu diversifikasi produk dan memperluas pasar. Aktivitasnya itu meluncurkan produk tambahan, misalnya dompet dan tas. Tahun ketiga ada peningkatan produksi dan distribusi. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Aktivitasnya yaitu mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan kualitas dan efisien. Tahun keempat yaitu pemasaran dan branding yang lebih kuat. Tujuannya membangun identitas merek yang kuat. Aktivitasnya yaitu meluncurkan kampanye branding besar-besaran, misalnya cerita di balik sebuah produk. Tahun kelima yaitu berupa inovasi dan keberlanjutan. Tujuannya menjadi pemimpin dalam produk ramah lingkungan. Aktivitasnya yaitu meluncurkan program dan daur ulang dan pengembalian produk. Tahun ke-6 dan seterusnya adalah ekspansi global dan dampak sosial. Tujuannya yaitu memperluas pasar dan dampak sosial. Aktivitasnya yaitu memasuki pasar internasional dengan distribusi yang lebih luas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.